Jangan sampai kita keluar dari peraturan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir pembahasan kita, sebentar lagi ini ada perayaan Natal. Ada perayaan Natal. Dan banyak orang bertanya, bagaimana mengucapkan selamat Natal, hukumnya bagaimana? Iki terus boga iki. Kita wis lemes kabeh ngene. Allahumma sholli ala Muhammad. Ada orang tanya, "Beb, bagaimana hukumnya mengucapkan selamat Natal?" Kira-kira dijawab boga iki. Gak kompak, is ketoke perlu diakhiri majelis ini. Jawab atau tidak? Allahumma sholli ala Muhammad. Perlu kita ketahui, Natal. Apa sih Natal itu? Secara etimologi atau secara bahasa, ini yang dimaksud adalah dirgahayu. Secara istilah yang dimaksud Natal ini adalah tentang masalah dirgahayu atau lahir seseorang, atau lahir, yang dimaksud lahir universitas. Makanya kalau kita saksikan Dis Natalis Universitas bla bla bla, Dis Natalis perusahaan PT bla 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 bla, Dis Natalis satu misalnya pabrik, Dis Natalis berarti dirgahayu. Atau dikatakan juga adalah hari pertama kali dilahirkan. Itu artinya Natal secara istilahan, secara etimologi. Tetapi secara terminologi atau secara syar'an, secara syariat atau secara maknawiyah, yang dimaksud dengan Natal adalah pengangkatan Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Ya, Natal itu secara istilahan Dis Natalis dirgahayu. Tetapi tatkala masuk di dalam terminologi, termin masuk ke dalam otak, atau biasanya orang menyangka ini adalah ketika Nabi Isa alaihi salatu wassalam diangkat menjadi anak Tuhan. Maka bagaimana jawabannya yang tepat? Kalau ada orang tanya tetangga kita, selamat Natal, apa jawaban kita? Jawab, lam yalid walam yulad. Lho tenanan iki. Lek ono sing ngomong selamat Natal, lam yalid, Allah tidak beranak dan tidak diperanakan. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi ada wong takok, selamat Natal, lam yalid walam yulad. Rotok mendelik titik, lam yalid walam yulad. Setuju? Itu orang yang menghina kita loh. Orang yang memaksa kita mengucapkan Natal, itu mereka tahu kalau kita mengakui Tuhan Allah, tidak ada Tuhan selain Allah. Allah itu satu, Allah itu tidak mempunyai anak, Allah itu tunggal. Jadi kalau ada orang mengatakan selamat Natal, dia tahu berarti dia telah menghina kita. Jadi toleransi ini, toleransi jangan sampai kebablasan, ndak enak. Tapi kalau sudah terpaksa bagaimana? Tak ajari. Tambahi tidak, tapi pelan wae. Lek ana bose awakmu, tonggomu sing modele ngotot menjadi perpecahan di antara kita. Beliau diajarkan oleh Rasulullah tidak berpecah belah walaupun beda agama. Ini saya ceritakan
Bukan berarti kita memusuhi mereka. Tidak, saya menyelamatkan akidah umat Nabi Muhammad. Ini wajib kita ceritakan, wajib diketahui. Jangan kita terkontaminasi dengan pikiran-pikiran orang yang nggak paham. Coba tanya, mengucapkan Natal kenapa kok tidak boleh? Mengganggu akidah yang model apa? Loh, ini ada orang mengatakan Nabi Isa sebagai anak Allah. Allah dua anak. Lah kok sampean katakan selamat itu bagaimana? Kafir loh sampean. Hati-hati. Ini mengganggu akidah yang model seperti ini. Orang mengatakan ini tidak mengganggu akidah, murtad hukumnya. Kalau orang mengucapkan Natal dengan memberikan selamat kepada mereka yang mengakui Allah memiliki anak, kau mengatakan selamat, berarti kita menyetujui kalau Allah punya anak, berarti murtad. Hati-hati. Terus bagaimana yang sudah berlalu? Mudah-mudahan Allah memaafkan. Jadi toleransi, jangan sampai kebablasan. Bukan berarti kita harus menjaga jarak dengan mereka. Oh tidak. Terutama kepada aparat TNI maupun Polri. Tetap yang Islam menjaga mereka. Tetap yang Islam benar-benar membuat mereka nyaman, karena itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Haram kalau kita mengganggu umat Nasrani yang lagi merayakan Natal. Haram. Tidak boleh. Mereka punya Paskah, mereka punya Natal, kita ganggu sampai dibom. Ini menjadi musuhnya Nabi Muhammad. Man adzantu dzimiyan khosmuhu khosamtuhu yaumal qiyamah. Barang siapa mengganggu umat Nasrani yang lagi merayakan Natal, sama seperti mengganggu aku, kata Nabi Muhammad SAW. Dan aku akan musuhi dia, dan aku menjadi musuhnya ketika nanti di hari kiamat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jangan sesekali kita mengajari toleransi kepada umat Islam, tapi kadang umat Islamnya yang kebablasan, yang gak paham. Masuk gereja selamat Natal tolal. Sodro nih. Bukan seperti itu cara toleransinya. Kita menghormati mereka, kita tidak menghina mereka, kita tidak mengganggu mereka. Itu ajaran Nabi Muhammad. Jangan kebablasan, mulai ikut di tengah-tengahnya, ikut berdoa, kadang-kadang dicampur-campur. Ono bacaan-bacaan Bible campur sampai azan, campur sampai tola'al. Iki sodro ini repot nih sitok ini. Apa dalilnya? Apa? Hati-hati, ini urusan syariat. Kalau yang melakukan aparatur pemerintah menjaga harus bersifat nasionalis, netral, itu boleh, memang tugasnya. Seorang dandim, seorang danrem, atau komandan-komandan pejabat-pejabat, mereka harus menjaga. Tidak boleh mereka memihak-mihak, itu boleh. Tapi lek ulama, lek habaib, lek kiai melok-melok, iki kiai sodron nih, habaib sodron gak waras iki. Titeni wae iki mesti wonge mari mangan duit haram iki, model-model koyo ngene iki. Allahumma sholli ala Muhammad. Kita harus pertegas. Kita cinta kedamaian, kita tidak akan intoleran, kita pasti toleransi jika tidak mengganggu akidah kita. Tapi jika mengganggu akidah, jangan sesekali kita untuk membawa masalah ini ke dalam syariat. Ikut ibadahnya, jangan sampai kita ikut kepada mereka. Dan mudah-mudahan apa yang kita lalui pada malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terakhir, ini ada yang bertanya, bagaimana ketika kita menerima pemberian saudara kita yang beragama Nasrani dalam perayaan Natal? Gimana? Lihat, hadis ini diriwayatkan oleh Sayyidina Aisyah radhiyallahu taala anha.
Ketika salah satu sahabiah mendatangi Sayyidina Aisyah, "Wahai Aisyah, tolong tanyakan kepada Nabi Muhammad, ini ada orang yang merayakan Natal, kami diberi hadiah, lalu bagaimana, kami terima atau kami kembalikan?" Maka jawabnya yang pertama, jika itu sesembelihan, hewan sesembelihan, maka tetap diambil, jangan dimakan sesembelihannya, makan yang lainnya. Untuk apa? Tidak menggores perasaan mereka. Ini diajarkan oleh Rasulullah. Jangan kau menggores perasaan mereka, jangan kau sakiti perasaan mereka. Mereka nanti akan semakin jauh dari hidayah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga hadis yang menyatakan ketika Rasulullah diberi hadiah oleh orang Yahudi dengan sesembelihan, apa itu? Sampelnya kambing yang diracuni oleh Yahudi. Dan ini sebab musabab kematian Nabi Muhammad. Jadi Rasulullah wafat itu karena memakan, belum sempat dimakan ya, cuman nempel di bibir Rasulullah yang sudah terkena racun. Jadi racun tersebut mengendap di usus Rasulullah sehingga menjadi radang dan menyebabkan wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan apapun pemberian hadiah dari orang yang beda agama diterima, sebagaimana Rasulullah juga menerima hadiah dari Raja Persia, dari Raja Yunani. Rasulullah juga menerima hadiah dari Raja Roma, diterima oleh Rasulullah, bukan dikembalikan. Jadi jangan sampai kita terlalu ke liberal, terlalu bebas, jangan juga ke radikal, terlalu ekstrim, ditolak, semuanya ditolak. Tengah-tengah, ahlus sunnah wal. Mudah-mudahan Allah tetapkan kita dalam akidah